Tadi kalau ada yang nanya, Mbak ini industri atau apa ya? Ya memang ketika masuk di kampus kami ini memang suasananya agak sedikit berbeda. Tidak hanya kampus, memang di sini tidak hanya kampus. Sudah mulai kesini, kemudian nanti nextnya bisa mengajak siswa-siswanya main ke kampus kita. Terakhir minggu lalu kampus ini juga sangat dan tim dari Poltek semua tentang dunia kerja dan industri yang sesungguhnya. Yang kedua mungkin nantinya harapannya mendapatkan gambaran yang bisa disampaikan ke anak didik beliau nanti di daerah masing-masing. Mungkin tidak perlu panjang lebar. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan dari perwakilan. Saya katakanlah yang datang ini ada 150, besok ada 300. Satu orang membawa mungkin 100 siswa yang di belakangnya, mungkin gitu kan. Maka 150 dikali 100. Aja mahasiswa atau siswa dari mana? Dari penggunaan mesin harus sesuai dengan rencana kerja. Bapak Ibu membuat rencana kerja praktek kan? Iya. Nah, RPP, atau rencana apa? Rencana membuat apa? Betul. Nah, kuncinya pos. QC D. namanya dulu Pak. Iya. Sebenarnya saya di bagian komisi, tapi saat ini saya membantu komisi kegiatan terlebih dahulu. Ini sebelum Bapak Ibu nggak pada kepanasan? Enggak. Kami langsung sudah kedinginan. Engineering service-nya. Jadi kita bagian dari perbaikan atau pembuatan atau pengamukan dari mesinnya. Area kita sendiri itu di 2000 meter persegi untuk luas bangunannya dengan tenaga kerjanya 53 personil. Kita punya 4 divisi. Itu yang pertama ada M3RO, maintenance, repair, retrofit, rebuild, dan overhaul. Kemudian ada factory automation, machinery, dan aksesoris. Ini kita mengerjakan di Daihatsu engine plant. Jadi waktu itu kita disuruh ngilangin CNC build price machine, punya Isuzu casting, ada integration transfer arm with press machine for pick and place. Kemudian ada roll canding, nanti saya tampilkan videonya. Oke, saya lanjut. Dan di tahun 2010 ini juga mulai lanjut mesinnya karena banyaknya permintaan untuk kita selain dengan perbaikan, tapi mereka juga pengen bisa nggak kalau bisa ada mesin. Akhirnya kita jadi mereka buat material cetakan pasir. Kamu yang hari Sabtu tanggal 21 itu dulu hari Rabu sama itu. Nah keterangannya apa kan gitu ini materi dari ini materi dari sisi usaha, materi dari sisi apa ya Pak Dewi itu Pak Dewi itu Pak Dewi atau pembelian materi ini penyampaian materi dari narasumber baru nah itu keterangannya. Nah sama tuh foto yang Pak Siman lagi ngomong iya penyampaian materi dari narasumber baru keterangannya. Ini ada foto yang foto Pak beliau lagi ngobrol sama Pak Siman. Wah, terang.
Kalau versi mini yang lebih kan ini versi besar, versi mini yang dipakai di industri ini. Kalau yang dilakukan apa grinding ada namanya. Besarnya dimulai. Sebenarnya adalah G-Cord. Nah, G-Cord di dalam CNC itu ada nggak sih versinya? Ada juga. Dia ada versi yang untuk menggerakkan motornya gerak kemana, kemudian kapan dia stopnya, itu di dalamnya CNC ada juga versinya gitu. Nah, ini buat program yang simulasinya tadi ini saya buatkan untuk sebenarnya cetakan jam atau maunya jam tangan. Dan bentuknya begitu. Nah, inilah yang mesin kecil yang kita punya. Gitu. Kalau mau ada mesin yang besar lagi ya ini ada yang besar. Ini milling juga sama. Gitu. Cuman CNC mereka itu yang diberikan pemerintah kemarin sebelumnya itu rata-rata saya buatnya sama nih seperti ini gitu. Akhirnya kita buatkan training kitnya untuk mereka pelatihan. Jadi kalau di mesinnya ada rusak tahu nih ini nanti larinya kemana, problemnya apa gitu. Sampai kita buatkan modulnya juga. Gitu. Nanti kalau ini tombol ini larinya kemana, track-tracknya seperti apa itu juga kita buatkan seperti itu untuk training kitnya. Jadi pelatihannya itu tidak hanya sekedar ya tadi sastra tadi juga nanti kita praktik di sini. Nah, ini ada salah satu Tempat produksi, Pak. ini adalah lab mechanical. Gitu. Lab mechanical ini difungsikan itu untuk adalah perbaikan mekanikal. Jadi di mesin tidak pure semuanya dikontrol dengan elektronik. Yang digerakkannya apa? Pasti dia bawa mekanikal. Salah satunya ada screw. Screw ini itu untuk penggerak tadi slide gitu. Jadi bagaimana dia bergerak itu menggunakan screw. Nah, dia bergerak diputar dengan motor gitu. Nanti screw ini itu akan bawa mekanikal gitu. Nah, ini adalah lab mekanikalnya. Sampai kita bongkar spindle dan lain. Jadi untuk bicara di sini, tapi kalau untuk masukannya di lapangan. Iya, jadi misalkan salah satu contohnya dari Joko, misalkan kalau ada Joko elektrik atau aktif yang problem itu kita cek dulu di sebelah Pak, di lab elektrik. Nanti setelah selesai dicek semuanya nanti kita coba dulu di sini. Jadi kita masang di customer kayak gini. Jadi kita coba di customer, ini masih masalah boleh ini kira boleh tuh. Jadi kita buat sendiri. Misalnya yang kita buat ini anak-anak SMK yang lagi. Ini anak-anak SMK yang saya minta tolong jalan. Kalau mau melihat nanti ada anaknya namanya Mas Wido dari PKI lah akhirnya dia kerja di sini. Oh, Gitu. habis. Ada Langsung namanya Mas ditarik, Wido, nanti ya? dia di bawah. Karena ini tujuannya adalah salah satunya buat training. Jadi ini impor. Ini juga dari Jepang. Dari Jepang untuk pembuatan yang lain. Tapi kalau ini yang kita buat ini yang ngerakit juga sama anak-anak SMK. Ya ini anak-anak SMK yang kita tolong. Ini belum kelar.